Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyhadu wal farwa. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di dalam bertolabul ilmi, istiqomah di dalam ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Sekarang kita sudah ganti bab di halaman 170. Jadi Riyadhus Shalihin ini sudah dapat sekitar separuh. Insya Allah nanti tak buat ringkasan tulisan sebagaimana sekarang aku nggawe ringkasan tulisan untuk Bulughul Maram. Insyaallah ya. Jadi sampeyan katam ana ringkasane ngono. Ketok ngono ya. Iya, Bulughul Maram ya sampeyan ana ringkasane, setelah sebelum katam wis tak mulai kemarin itu. Jadi insyaallah sing tak tiru kaya ulama yang terkenal, yakni Mbah Dul Senori itu dulu katanya setiap beliau bermajelis taklim mengajar, setelah selesai kitabnya, selesai pula dia punya kitab baru. Seperti itu. Insya Allah kula mencoba meniru orang-orang yang seperti itu, mben duwe kitab akeh. Ya tak buat Arab Indonesia. Sebagiannya ya Indonesia gitu, tapi sebagiannya Arab Indonesia, tergantung kitabnya. Semuanya pasti tak kasih Indonesia karena zaman sekarang kalau tidak dikasih manfaatnya kurang. Sehingga semua orang mesti gak roh artinya Arabe, langsung mocone Indonesia seandainya nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Jadi tak gawe seperti itu. Alhamdulillah wis oleh nek Bulughul Maram wis kitab Thaharah wis tak gawe, ambekan kitab salat nggih. Sampai selanjutnya tergantung kajiannya, anggar wis bar kajian tak kumpulkan, berkajian tak kumpulkan. Ben ono tipake nggih, ben jadi amal jariah. Itu sebagiannya sing tak tulis tak cetakno ning Jawa Barat malahan. Lah nek adoh pisan kan wong ora patek kenal aku ning kono mungkin laku gitu. Iya. Tak cetakno ning Jawa Barat kabeh. Kitabu Adabin Naumi, saiki kitab adab tidur. Yang pertama babu adabin naumi, yaitu bab membahas tentang tidur.
wal ittija'i lan turun miring. Bab tentang masalah tidur nggih. Wal qu'udi dan bab duduk. Bab duduk ini nanti bab selanjutnya bab kedua nggih. Bab kedua bab duduk. Wal majlisi wal jalis itu bab ketiga. War ru'ya masalah mimpi nanti bab selanjutnya lagi. Jadi sekarang yang dibahas hadis yang akan kita bahas adalah bab tidur nggih. Adabun naum wal ittija, adab tidur dan berbaring, yakni turun miring. Anil Barra, sebenarnya hal seperti ini juga penting ya. Anil Barra nggih, saking Al Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala nggih. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza awana likane mapan sinten Nabi ila firasyihi maring nggon turune Nabi. Nama mongko nggih tilem sinten Nabi ala syikihil aimani ing atase sisih tengene Nabi. Jadi Nabi ketika beranjak mau tidur beliau berbaring di sisi kanan, miring kanan. Bagaimana kalau miring kiri? Boleh miring kiri, miring kanan, melumah, semuanya itu boleh dalam kondisi tidur. Kecuali satu nanti di hadis belakang, yakni tidak boleh tidur sambil tengkurap. Selain itu semuanya boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling sunnah, yang mendapatkan pahala lebih adalah miring kanan. Jadi miring kiri juga boleh. Ya. Kalau terbiasa miring kiri, coba saja biasakan miring kanan agar ada pahalanya, pahala miring tersebut. Ya. Nek miring yang lain-lainnya ya biasa saja boleh. Gitu. Tapi untuk sunnahnya yang mendapatkan pahala itu miring kanan. Yo kan sudah nggak sadar, nggak masalah. Nah, iya, jadi miring kanan ya, itu yang terpenting ya. Adapun tengkurap ada larangan tersendiri dan tidak boleh tengkurap. Kecuali para ulama mengatakan boleh tengkurap jika ada udzur. Contohnya apa? Udzure wetenge loro nek dienggo ngabrek krasa penak, nek dienggo liyane ngabrek loro. Nah, itu jenenge udzur. Utawa udunen nek bokonge ning samping kanan kiri loro, dienggo miring rono loro, dienggo atang-atang ya loro, maka dia boleh tengkurap. Jadi tengkurap hukum asale tiduran, tidak hanya tidur ya tiduran saja, tiduran sambil tengkurap itu hukum asalnya haram, tidak boleh kecuali ada udzur. Nah, ini harus tahu kita ya. Oh, jangan sengaja tengkurap kecuali nek wis tidur mau miring kanan. Barang di dalam tidurnya tadi dia gelebakan, kita nggak tahu, sudah nggak sadar, maka itu bukan tanggung jawab kita, karena orang yang tidak sadar, orang yang tidur, orang yang gila, orang semaput, orang lupa, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tidak masalah. Terus kemudian ketika Nabi miring ke kanan, cukup miring saja itu sudah dapat sunnah. Nanti ada tambahan sunnah lagi, apakah miring saja? Enggak, miring saja sudah dapat sunnah. Sekedar miring, terserah sampean miringnya, yang penting miring ke kanan. Terserah caranya miring, yang penting miring ke kanan gitu. Itu sudah dapat pahala miring tersebut, pahala sunnah. Tsumma qala mongko nuli ngucap sinten Nabi, yakni berdoa nggih. Nabi doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya, nek garoh doane iki golekne Hisnul Muslim ada. Komplit malah lebih banyak lagi, sing ning kene cantumnya hanya sedikit nggih. Sing duwe Hisnul Muslim nggih. Allahumma do Allah aslamtu nggih. Masrahake sapa ingsun nggih. Nafsi ing awak ingsun ilaika dhateng panjenengan. Wa wajjahtu lan ngadepake ingsun wajhi ing rai ingsun ilaika dateng panjenengan. Ya Allah, nggih, jiwaku tak pasrahno panjenengan nggih. Wajahku menghadap dateng panjenengan. Wa fawwattu nggih, masrahake sapa ingsun amri ing urusan ingsun ilaika dateng panjenengan, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ape turu semuanya dipasrahkan, termasuk urusan, semua urusan dilupakan, dipasrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kok tangi turu ngurusi urusannya lebih mudah dengan doa ini. Ya, mau urusan ruwet, ya, pusing, gawe turu dengan berdoa ini. Pasrah no urusannya ya Allah, kok tangi turu ngurusi urusan menjadi mudah, bisa itu.
Kadang orang tidak, malah tambah pusing, malah tambah tidak bisa tidur. Justru pakai tidur. Kalau nek kesel pusing tak gawe turu gitu. Nek kesel pusing tak gawe turu gitu. Cuma kemarin gak tidur beberapa hari, gak tidur sampai lebih lewat tengah malam terus gara-gara buku iku kadung asik nggih. Terlewatkan terus, mungkin karena itu juga aku sakit itu. Iya, karena terlanjur asik nggih, melanjutkan terus sampai lebih dari 1 bulan kalau nggak salah aku setiap setelah Isya mencoba buka kitab kebaca terus kebanjur itu loh. Sekarang tidak, kemarin daripada aku sakit kemarin akhir-akhir ini setelah Isya sebenarnya kan sunahnya langsung tidur itu, cuma karena sudah kadung buka kadang eman melanjutkan terus itu loh sampai nggak tidur sampai sakit itu mungkin awal dari sakit itu karena daya tahan tubuh menurun itu. Jadi pakai tidur kalau nek pusing kita turu wae, tangi turu seger meneh, dilanjutkan urusane, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi wa fawwattu nggih masrahke sapa ingsun amri urusan ingsun ilaika dhateng panjenengan dipasrahno ape turu pasrahno ning gone Allah. Misalnya duwe mobil rusak terus ya wis leren kesel nggo turu berdoa dengan ini dengan tujuan semua urusannya nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ditolong nantinya. Kita termasuk doa seperti itu nanti masuknya itu nilai doanya itu mau tidur itu. SPP rong bayar ndas ngeluh turu wae. Enak yo nek ngono ya tangi turu seger mikir nek mergawe yo wis sregep neh. Wa aljatu nggih lan apa iku aljatu berlindung nggih sapa ingsun dhuhri nggih ing geger ingsun ilaika dhateng panjenengan. Jadi berlindung terhadap Allah Subhanahu wa taala, geger termasuk beban-beban juga maksudnya. Jadi beban-beban nggih. Beban kan di punggung nggih. Jadi apa itu semua bebannya dilindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohbatan nggih. Kenapa? Karena cinta, sayang, senang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rohbatan karena takut karena kemegahan, karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala ilaika datang panjenengan. Jadi rohbatan itu seneng nggih, seneng karena cinta, mahabbah kepada Allah. Wa rohbatan itu takut, tapi takutnya karena hormat. Takut karena hormat, karena kemegahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a ora ana nggon bali iku maujud. Ora ana nggon apa la malja'a ora ana nggon delik iku maujud. Wala manjalan ora ana nggon slamet iku maujud mingka saking panjenengan illa ilaika kejaba dateng panjenengan. Ini penting iki, doa iki penting sekali. Yang ini juga penting, dari awal penting semua nggih. Yakni apa? Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, yang diharapkan hanya karunia Allah, yang diharapkan hanya kasih sayang Allah, yang diharapkan hanya rahmat Allah. Sebelum tidur seperti itu. Ya wajjatu wajhi ilaika, menghadap Allah nggih. Tidak menghadap yang lainnya, yang diharapkan hanya Allah. Wa fawatu amri, semua urusan yang ada kerutan dunia ini maupun kerutan di dalam belajar, semuanya urusan yang kita hadapi di dunia ini semuanya dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum tidur. Dan semua tanggungan kehidupan maupun tanggungan akhirat yang kita mungkin ada beban-beban di dalam menelusuri syariat, karena ana wong nglakoni syariat merasa terbebani, maka dipasrahkan kepada Allah, diperlindungan kepada Allah, nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan beban syariat tidak merasa terbebani karena cintanya kepada Allah dan karena apa tadi, kemegahannya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, takut karena kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. La malja iki penting, la malja ora ana nggon ndelik nggih, nggon golek keamanan, wala manjalan ora ana nggon golek keselamatan iku mingka iku maujud mingka saking panjenengan illa ilaika kejaba panjenengan. Yakni Allah kan mengancam nggih. Mengancam bahwa orang yang kufur nggih itu diancam nggih. Nek kufur diazab karo Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat begini ancamannya begini, berbuat begini ancamannya begini nggih. Diancam neraka dan lain sebagainya. Maka kita takut kepada Allah dan kita berlindung kepada yang mengancam. Siapa yang mengancam? Allah Subhanahu wa taala.
dan berlindung kepada Allah. Model seperti inilah yang dinamakan takut, yang dinamakan takut ibadah. Dan takut ibadah seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka ketika kita takut kepada Mbah Danyang misalkan, jangan kita mendekat kepada Mbah Danyang dan berlindung kepada Mbah Danyang. Ini masuk kesyirikan nanti. Maka itu jenenge takut yang bersifat ibadah. Wedi nek liwat kono kok ndak diganggu mobil mogok dan lain sebagainya, dia akhirnya ngelakson. Nggih mboten. Ben dilindungi jenenge mendekat kepada sesuatu yang ditakuti yang sifatnya mendekat ibadah. Apalagi jika disertai disertai apa? Bukan, disertai hati. Maka jika disertai hatinya jatuh kepada kesyirikan. Yakni hati ini tunduk dan pasrah dan berharap, dan apalagi dikasih cinta kepada yang mengancam tadi. Yakni seandainya nanti lewat kono kesambet akhirnya ngelakson, atau lewat kono kesambet akhirnya amit mbah gitu. Maka ini bentuk kategori takut yang sifatnya ibadah. Loh, ini rada repot. Takut yang sifatnya ibadah seperti itu. Maka ketika kita takut kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada selain Allah, kita berlindungnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takut kepada selain Allah, jangan mendekat kepada yang kita takuti. Lari. Contohnya apa? Mbah Misbah Mustofa nyontohno wong nek wedi rampok, iku orang arah merek ning ngene rampok, dia lari golek perlindungan ning ngene apa? Budal ning ngene polisi atau apa gitu, seperti itu. Bukan malah mendekat kepada rampok. Habis jika mendekat kepada rampok gitu. Itu. Makanya ketika kita takut dengan Danyang, ya jangan mendekat, malah DP Amet Mbah malah DP. Tidak boleh itu secara hukum syariat, secara dohir tidak boleh meskipun hatinya tidak. Ini hatinya iya jatuh ke kesyirikan, hatinya tidak jatuh syirik asghar. Ya, ini apa? Tasyabuh ning gone kesyirikan. Dan inilah yang orang sulit untuk membedakan. Rata-rata wong wedi Mbah Danyang moro ning gone Mbah Danyang. Bahkan malah dikei sajen. Dikei umbu rampen apa. Iya. Dan ini harus diterangkan dan dijelaskan. Ketika kita takut Mbah Danyang, kita lari, kita tinggalkan. Mbah Danyang ketika takut. Ketika lewat situ diajarkan oleh Nabi dikon muni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlindung pada Allah dari keburukan yang Allah ciptakan, bukan kita mendekat, minta perlindungan. Itu nanti sebagaimana di ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yakni orang yang ketika melewati suatu tempat angker pada zaman dulu pun berbuat seperti itu, tapi diajari oleh Nabi disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ora usah kuwatir anggere a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali di tempat yang angker pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkali-kali wis tak alamin. Wis tak di tempat sing jarene angker model apa angger berlindung aman. Amang tu iman sapa ingsun bi kitabika kelan kitabe panjenengan alladzi kang anzalta kang nurunake sinten panjenengan ing kitab mau nggih. Wa nabiyyika lan iman datang nabi panjenengan alladzi kang arsalta kang ngutus sinten panjenengan ing nabi tersebut. Jadi ini termasuk doa nggih sebelum tidur. Maka ketika doa ini, maka ketika ternyata tidur kita kebanjur mati nggih, maka kita husnul khotimah karena itu akhir ucapan kita. Maka akhir ucapan tergantung keadaan nggih. Semua akhir ucapan asal kebaikan itu masuk kategori husnul khotimah, bukan hanya apa mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, bukan la ilaha illallah saja. Nek la ilaha illallah iku kanggo wong sing nazak ape mati ditalkin la ilaha illallah. Tapi nek wong ape tidur ini masing-masing nanti ketika orang meninggal saat khutbah, maka itu juga husnul khotimah. Meninggal saat sholat semua husnul khotimah. Meninggal saat tidur berdoa dulu kok kebacut juga husnul khotimah, yang dihitung dia mau tidurnya gitu. Ya, lumayan sampai nek ndonga was. Banyak, tapi terserah jenengan yang hafal mana atau yang tahu mana. Banyak doanya nanti di Hisnul Muslim itu ada buahnya itu. Nanti pilih saja, enggak harus semuanya ya. Enggak harus semuanya. Ya. Nah.
Ada baca ayat kursi. Baca ayat kursi itu ketika jenengan baca ayat kursi tidur di situ, di rumahnya itu, rumah itu dijaga oleh malaikat. Allah menurunkan malaikat untuk menjaga orang tersebut itu. Dijaga. Makanya wong maca ayat kursi, ape turu, iku ana santet orang arep mlebu nganggur itu lho. Utawa wong zikir pagi sore disantet wong nganggur, asal sampean pagi zikir sore zikir. Itu ada kan sunah-sunahnya zikir pagi sore. Itu sampean nganggur itu. Disantet nganggur. Nah itu. Gak usah khawatir. Sehebatnya santet ndak ada apa-apanya gitu. Rawahul Bukhari bihadzal lafadz nggih. Ini mati Imam Bukhari nggih. Jadi gak usah takut nggih. Wa anhulan sangking Al-Barra bin Azib maneh kala ngendika sinten Al-Barra bin Azib. Kan awak dhewe gelem ngaji, awak dhewe ngerti seperti ini. Nanti tauhid lebih kuat, tambah kuat, tambah tidak takut siapapun, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ora usah wedi setan itu. Apalagi Mbah Danyang ya, Mbah Danyang ora usah wedi. Memang dari awal Nabi dulu dakwahi sing diseru juga seperti ini, gak oleh wedi setan, gak oleh wedi Mbah Danyang seperti itu. Muga kepin yo ana Mbah Danyang zaman Nabi. Danyange Uza tanda ya. Sing berwujud sing disembah wit nggih, menyembah pohon, itu wong Arab yang nyembah pohon. Wa anhu lan saking Al-Barra bin Azib, kala ngendika sinten Al-Barra bin Azib. Kala ngendika lima ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ataita ing dalem nalikane teka sira mabji'aka ing nggon turanira. Fatawaddo mongko wudu sira. Wudu aka kelawan wudu kaya wudune sira li salat kanggo salat. Oh, dadi nek apa? Wudu dhisik ini lebih dapat pahala lagi gitu. Jadi hadis pertama tadi nggak ada wudunya. Pokoknya yang penting turun miring oleh ganjaran sunnah. Apalagi nanti ditambah ini hadis berikutnya ya, ini wudu dulu. Tambah pahala lagi. Tsummat toji mongko nuli turo sira nggih. Turo apa mongko nuli apa iku turu miring sira ala syik kika ing atase sisih ira alaimani kang tengen. Bar wudu turu miring sisih tengen. Wa kulan ngucap sira ucapan doa tadi atau doa-doa yang lainnya. Wa dzakaran nutur sinten Al-Barra bin Azib nahwahu sapadane hadis, yakni hadis yang pertama tadi. Wa filan iku tetep dalam hadis waj'al hunna lan dadekake sop hunna ing apa iku ucapan mau akhiroma nggih. Ing akhire ucapan takulu kang ngucap sapa sira. Jadi kalimat yang dijawab waj'al hunna lan dadekno sapa sira hunna ing kalimat yakni doa tadi nggih. Akhiroma ing akhire ucapan takulu kang ngucap sapa sira mutafun. Jadi doa sebelum tidur jadikan akhir ucapan. Jangan mengucapkan apa-apa lagi setelah doa itu. Seandainya mengucapkan apalagi misalnya berbincang-bincang lagi, doa lagi. Maksudnya seperti itu. Maka nanti ku akan menjadi akhir kalam. Ketika kita mati menjadi akhir kalam. Kuncinya ngono. Nek wis ngobrol-ngobrol nah ya sudah, doa lagi gitu. Wis ngobrol-ngobrol lah. Piye emang wis bar ndonga sampun. Ya wis gak sida akhir kalam. Ya bener doanya sudah diterima doa tapi enggak menjadi akhir kalam. Ketika meninggal akhir kalame wis ndonga turung ngono akhir kalame. Wis iku akhir kalame nggih, sampun akhir kalame. Ya meskipun itu kebaikan tapi tidak sebaik doa ini itu. Makanya sebagaimana orang yang nazak itu ketika ditalqin wis muni la ilaha illallah ya sudah biarkan, jangan diajak bicara lagi. Nanti nek diajak bicara lagi, piye sing lara panem sirahku, ya wis harus ditalqin lagi agar dia baca la ilaha illallah lagi. Sehingga nanti akhir kalame nek gak ditalqin meneh akhir kalame sing lara sirahku. Tuh, jadi apa terus diarai akhir kalam kenapa? Mergo memang turu itu percobaan kematian. Jadi ruh ketika tidur di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika tidur digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala ruhe wong sing tidur dan ruhe wong sing mati. Nah, ruhe wong sing mati yo gak diculno, ruhe wong sing tidur asal urung ajal wayahe isik dibalekno meneh diculno meneh dadi siji yo. Jadi roh orang yang tidur dan roh orang yang meninggal itu jadi satu, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam mimpi so ketemu sapa-sapa itu bener itu.
iso ketemu baik, iso ketemu nabi, iso ketemu sahabat, itu benar di dalam tidur itu benar itu. Nah, ketika dia belum waktunya mati maka dikembalikan, nek wis waktunya mati turu ya kebacut mau gitu loh. Maka akhir kalame inilah yang kita toto itu. Yakni doa sebelum tidur. Jadi akhir kalam. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, iki urutane iki. Kana ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sinten Nabi? Oh gak sih. Ya. Iku yusolli salat sinten Nabi iki bahas masalah berbaring. Iku yusolli salat sinten Nabi minalaili saking bengi ida asyara rakatan kelawan 11 apane rakaatan rakaate. Nabi ku nek salat bengi 11 rakaat. Ini 11 ini bukan batasan. Nabi itu tidak hanya 11. Nabi 11 ini adalah seringnya 11 rakaat. Namun dalam beberapa riwayat Nabi juga pernah sholat 13 rakaat. Jadi antara 13 dan 11 seringnya itu Nabi 11 malah itu loh. Maksudnya seperti itu. Seringnya 11. Dan 11 ini sholatnya Nabi panjang-panjang sehingga sampai capek. Coro kita no, Nabi itu sampai bengkak itu. Kakinya sampai bengkak karena apa? Meskipun 11 tapi panjang itu. Nek awak dhewe luwih 11 misale ora capek belas, perkara saking cepet-cepete. Sing penting tumaninah wis cepet iku. Nek Nabi ndak sampai bengkak kaki ini saking panjangnya dan itu menjadikan capek nggih. Nek sholat ya sing paling bagus ya sepertiga malam terakhir. Mungkin sekarang ya jam 2 sampai mendekati subuh atau sampai subuh, sebelum subuh witir dulu gitu. Paling bagus wallahu taala alam. Yang jelas yang paling bagus itu sepertiga malam terakhir. Ya. Yo kira-kira agar kita itu tidur juga sudah lumayan karena ternyata aku kan nggak sadar juga sih. Aku kadang nggak tidur beberapa hari itu, tak pikir nih dalam rangka ibadah insya Allah ditolong Allah seperti itu. Tapi ternyata memang bisa seperti itu. Tapi ternyata sebagian besar manusia itu tidak tahan secara ilmu kedokteran. Memang ada beberapa orang yang tahan tidur hanya sedikit, itu ada yang tahan memang. Tapi ada yang tidak. Secara ilmu kedokteran memang seperti itu. Hanya beberapa persen dari berapa ribu orang, mungkin satu orang yang memang tahan dia nggak tidur gitu. Seperti itu aku mencoba nggak tidur ternyata sakit itu, gak jatai, gak oleh kebut-kebutan. Jadi kalau kita ingin sehat ya, secara umum mengikuti umum orang, nanti siapa tahu kita dikecualikan Allah, itu urusan nanti ya. Ternyata kalau nggak ada yang dikecualikan. Jadi ya kita setelah Isya tidur, mungkin nanti sampai 11, 12 atau sampai jam 2 bangun itu saja. Ya, diusahakan seperti itu saja. Yang penting sudah tidur setelah habis Isya, insya Allah tahan kita. Ya, mungkin jam 12 bangun terus belajar atau sholat terserah. Belajar, dzikir, sholat, murojaah terserah. Ya. Jam 10 bagus, tapi paling akhir mapan itu harusnya jam 10. Karena waktu Isya itu yang paling bagus itu sekitar jam 10. Berarti habis Isya, berarti jangan sampai kita tidur melewati dari jam 10 tersebut. Jadi pokoknya jam 10 harus mapan itu. Maksudnya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nek kula setelah murojaah banyak itu yang paling bagus memang jam 8. Pokoknya yang penting bar manjing maghrib terus sholat Isya, bar sholat Isya langsung tidur itu bagus. Tapi seandainya bisa diundur tidurnya loh nggih bagusnya, bukan Isyanya karena memang nek jamaah sing apik yo gak memberatkan, makanya Nabi nek gak memberatkan sekitar ini rodok dalu sekitar jam 10. Ya, maka tidur termasuk makruh nggih. Mungkin makruh berbincang-bincang mau tidur batasannya sampai jam 10. Insya Allah seperti itu. Lewat jam 10 jangan sampai kita cangkruan dan lain sebagainya nek iso tidur gitu. Atau ambil tengah-tengah jam 9 itu. Untuk yang sholat jam 10 tadi yang dimaksud yang berjamaah. Jamaah. Keseluruhan orang semua. Iya, jamaah. Makanya Nabi kalau tidak memberatkan gitu loh. Kalau tidak memberatkan umatku, inilah waktu Isya yang paling afdol. Bisa diganti dengan istri sekitar jam 10 nggak bisa ya?
Istri ya nggak apa-apa, sholat di rumah di ya mono nggak apa-apa. Dua dengan istri ganti itu. Lah itu masalahnya nanti melanggar sholat jamaah. itu kurang afdol malah. Karena apa? Ketika jenengan sholat jamaah, meskipun di awal, karena para sahabat juga di awal, itu hanya Nabi menunjukkan waktu yang afdol. Seandainya jamaah itu bisa dilakukan di waktu afdol tersebut, semuanya seandainya nggak keberatan, misalkan seperti di pondok, misalnya kan semuanya juga keberatan, wis janjian jam 10 sholat terus kemudian tidur itu, maka ada masalah. Tapi untuk di masyarakat itu tidak bisa, zaman Nabi aja nggak dipraktekkan di masyarakat itu. Sehingga yang afdol ya meskipun ya afdolnya gitu, tapi prakteknya Nabi ya yang awal gitu. Nabi aja di masyarakat dipraktekkan di awal gitu, karena biar semuanya ikut jamaah dan tidak keberatan gitu. Jadi faedahnya lebih besar. Kalau di akhir kan nanti banyak yang tidak ikut jamaah gitu loh. Jadi keafdolan yang bersifat pribadi yang mau didapatkan nanti merusak keafdolan orang-orang yang jadi tidak mau jamaah. Ini jangan ya kalau melok jamaah di awal, misalnya istrinya sholat sendiri di rumah juga tidak masalah. Karena sholat di rumah sendiri itu ada keistimewaan tersendiri dan bisa jadi lebih baik ya, dan atau bahkan sama dengan laki-laki yang jamaah di masjid itu. Jadi gak usah berarti lah gak oleh keutamaan jamaah di masjid wong wedok. Gak usah ngono, Allah itu lebih bisa menilai sendiri itu loh. Masalah pahala Allah menilai sendiri sesuai niatnya. Aku kok pengen jamaah saja nih. Tapi jarine wong itu lebih abdul ning omah ya wis sekali-kali tempo wae melok jamaah. Itu Allah tahu sendiri keinginannya dia, dengan terhalang itu pahala juga dapat itu loh. Itu. Jadi orang itu rasa khawatir, tetap dia dapat pahala gitu. Apalagi dia menyiapkan suaminya untuk pergi jamaah, ya, menyemangati suaminya untuk berjamaah, suaminya jamaah, wong itu melok oleh pahala jamaah suami. Kan enak. Malah wong itu disemangati, kerja disemangati, jamaah disemangati, budal taklim misalnya disemangati, apalagi budal taklim ditatakno dan lain sebagainya, itu sing ning omah tengok-tengok melok oleh ganjaran sama. Ile masalah enak ya Allah seperti itu. Ora usah aku ora melok ala. Misalnya aku ora melok taklim, misalnya aku ora melok jamaah, ra rugi. Ndak rugi. Dapat pahala suaminya yang jamaah. Ono gak ono istilah kula ngene ra rugi. Syariat itu mudah sekali itu loh. Kalau sudah tahu ilmunya itu. Bojoku gak tahu melok jamaah masjid malah gak tahu hitungane. Yo gak gelem ora pengen. Gak tahu ya, gak tahu. Ya ora tak pengen, tapi kalau mau silahkan, nek ape budal no budal to mi aku ngono. Ya gak budal kiai. Terserah gak budal gitu. Itu. Iya. Dan dia dukung aku sepenuhnya, bahkan aku melek bengi dalam rangka nulis, dalam belajar didukung betul, didukung penuh. Wis pokoknya tak dukung view wis gitu. Dia dapat pahalanya. Dia turu, aku melek belajar misalnya. Dia dapat pahalanya karena dia mendukung. Dengan didukung kan aku tenang gitu loh. Nah nek aku misalnya melek pirang dinane perengat-perengat, aku yo susah, utekku yo gak encer gitu loh. Iya, gak encer loh. Aku kadang sampai budal taklim ono masalah keluargane tok majelis taklim utekku rasane tumpul kok. Gitu, makanya omah itu istri mendukung, ditinggal turu lah, bojone sinau tinggal turu, dia dapat pahala, ikut dapat pahala gitu. Itu enak kan. Tapi nek perengat-perengat ngode oleh pahala, sing suamine yo uteke gak encer. Tenan wong lanang ku nek ndek masalah keluarga ku utek gak encer, rasane tumpul. Iku sing tak rasakno lho nggih, mbah liya-liyane menawa gak. Iku aku pribadi lho sing tak rasakno tumpul-pul gitu lho. Itu lho. Heeh, mbah nek liyane itu. Rasane iku di ilmu akeh kaya apa ilang kabeh, tumpul. Masya Allah, langsung kayak tertutup gitu. Nek ana masalah itu. Tapi yang ngono, yang penting keluarga itu yang penting nggih. Meskipun apa iku istri mendukung, sing lanang ya kudune pengertian, aja terus akarepe dhewe terus ora ngopeni. Yo akhire yo maune mendukung ya malah ora gitu. Iya sumpek kok ora tau dijak guyon, gak tau dijak jalan-jalan ya sumpek to. Kan gitu. Nah, nek aku secara pribadi memang ada waktu guyonan, ada waktu tersendiri untuk keluarga, makan bersama itu setiap makan pasti aku bersama. Terusan setiap apa itu ada kesempatan tak ajak jalan-jalan. Ya sudah, insya Allah rileks semuanya. Jadi ora bosan itu loh.
Jadi apa yang ngerjakno apa sekali fokus gak ngopeni dene iku sudah wis biasanya di waktu-waktu tertentu wis tak open wis santai kita jalan-jalan bareng gitu. Mari aku nek kadung fokus kadang diceluk wae ra krungu. Celuk ra krungu. Tuh nggih. Kan, jadi Nabi salate iku nek bengi 11 rakaat. Sampai 13 rakaat lebih dari itu enggak ada riwayatnya. Lebih dari itu enggak ada riwayatnya. Apa boleh? Boleh. Karena Nabi mengatakan, Nabi kenapa hanya 11 padahal waktunya lama sampai menjelang subuh toh nggih? Nabi sampai menjelang subuh. Jadi sampai menjelang subuh nggih, ketika takut subuh kan terus pikir satu kali kan. Ini Nabi ini kenapa 11 rakaat atau 13 rakaat sampai panjang banget lama? Karena memang sholatnya lama-lama gitu loh. Nah sedangkan kita mungkin sholatnya sedikit-sedikit sehingga misalnya mulai jam 2 sampai jam 4 menjelang subuh mungkin bisa sampai 50 rakaat misalkan karena sholatnya dekat-dekat 2 rakaat cepat 2 rakaat cepat itu loh. Bedanya di situ boleh karena kata Nabi sholat itu masna-masna 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam tanpa ada hitungan khusus. Terus kemudian ketika takut subuh diganjili 1 kali 1 rakaat witir gitu. Iya, sholat itu masuk kategori doa juga, masuk kategori dzikir juga gitu. Tapi nek kita misalnya capek melakukan sholat, kita boleh dzikir saja, misalkan baca Al-Quran atau dzikir yang lainnya, atau doa juga dibolehkan. Karena di dalam sholat sendiri itu doa, dan bahkan doa mustajab, dan doa-doa apalagi di dalam sujud boleh ditambahkan doa sesuka hati kita kan, itu. Artinya 11 itu sampai malam tanpa kita tanpa doa gitu, hanya sholat tidak apa-apa, boleh. Karena di dalam sholat itu sudah doa sendiri. Sampai misalnya pengen doanya apa, sudah disebutkan ketika sujud kan boleh. Gitu. Iya. Itu sudah lengkap. Doa-doa yang ada di dalam sholat itu sudah lengkap. Dan itu ketika dihayati di sholat malam itu sudah termasuk doa malam. Dan kita sholat malam sendiri juga termasuk dzikir malam. Sama itu. Termasuk juga di situ ada bacaan Al-Qur'an, apalagi jenengan panjang, sudah itu bacaan Al-Qur'an yang panjang itu loh. Meneh Nabi misalkan baca surat Al-Baqarah misalkan panjang kan itu, baca Al-Qur'an yo salat, yo salat, termasuk zikir, termasuk doa, termasuk baca Al-Qur'an komplit sebenarnya gitu loh. Gitu. Cuma ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i kadang nggak sempat sholat hidup subuh karena memang belajar pada saat itu, iya nulis. Tapi ya sekali-sekali tempo, tapi hari rutinnya kebiasaannya tetap sholat. Jadi ulama-ulama nggak ada ulama yang lepas dari sholat malam itu udah ada. Meskipun ono riwayat nulis sampai pagi itu kan sekali-sekali tempo itu loh. Bukan berarti tiap malam nulis tok gak tahu sholat malam, enggak itu. Sumber inspirasi, sumber pikiran sing jernih, ilmu yang benar-benar jernih terbuka itu ya dari mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat itu sendiri kok gitu. Ulama terdahulu itu faktor ekonomi penunjang. Faktor ekonominya Punya bisnis apa? Wallahu ta'ala alam, sebagian mereka memang dengan usaha sendiri, dengan kemiskinannya, bahkan Imam Nawawi ku kitab sampai pinjam, nggak kelar tuku. Tapi tetap belajar. Makanya beliau gak nikah karena ya memang terlupakan dia saking sibuknya, bahkan kitab-kitab sampai minjam. Seandainya beliau nikah pun wallahu ta'ala alam. Yang jelas mereka itu sebagian, tapi sebagian mereka memang ada yang dibiayai oleh agnia, orang kaya. Jadi ada sebagian ulama ya, itu disuruh oleh orang kaya, pokoknya kamu belajar, kamu ngajar ya, kebutuhanmu sama keluargamu tak tanggung. Ada ulama ada orang kaya yang seperti itu. Dan orang kaya yang seperti ini luar biasa itu. Dia ikut dapat pahalanya ulama tersebut. Di antaranya ulama yang pernah dibiayai orang kaya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pernah dibiayai oleh orang kaya itu. Maka orang kaya yang membiayai itu dapat pahalanya Imam Bukhari itu loh. Ada memang, dulu memang ada yang seperti itu. Memang dibiayai. Wes saiki sampean Ustaz
fokus ngajar neng pondok nggih. Ora usah mikir bayaran pondok gak cukup, pokoknya sampean kebutuhan tiap bulan tak cukupi. Ada seperti itu orang. Jadi dia juga kerja memang pokoknya ngaji dong, ngulang tok gitu. Makanya apa itu kebanyakan di pondok itu sing pondok-pondok sing anu kadang mendrip terusan akhirnya ditinggal ustaz bedal kerja karena emang ya bendino ngulang oleh duit kon ndi ngono. Bendino ngulang sore ngulang nah padahal gajiane iku gak sesuai UMR. Anake akeh-akeh ustaz kan ngono. Maka ditinggal mergawe kadang. Nek saiki saya luwung, aku roh ustaz pondok iku mergaene pakai online. Jadi dia masih bisa nih. Dulu urung usum online, masya Allah, bingung. Nek sing tak delok nek pondok anakku kok nek esuk iku nek pasar Krempeng ngono iku ana sing bakul pokok bakul. Jadi ustaznya bakul sik bar bakul lagi budal ngulang gitu. Itu. Ya sediluk tok. Jadi memang ya iku perjuangan mang ustaz ngono wis luar biasa nek cara aku. Nek aku rong iso aku. Rong iso ya sak kalah mbek mergawe. Rong iso. Kon fokus ngajar tok urung iso. Oh ngajar sepekan ping 3 rasane pas aku wis kecepetan kok. Gitu. Kan. Ada guys yang model ngono memang dibiayai orang wong sugih. Bandani wong sugih. Jadi wis gak mikir mergawe, mikire mengkon murojaah ngaji, gawe buku murojaah ngaji, gawe buku ngulang wis ngono tok. Itu ada dulu. Tuh nanti mang. Ya jadi Nabi Muhammad SAW itu 11 rakaat sampai 13 rakaat tiap malam karena memang panjang-panjang rakaatnya gitu. Bukan berarti tidak boleh lebih juga boleh. Faida tola al fajru faida tola yang dalam melakukan muncul apa al fajru fajar. Ketika fajar sudah muncul, yakni waktu sholat subuh sudah tiba, fajar sodik ini. Sholla mongko sholat sinten Nabi rakaataini yang rong rakaat khafifataini kang enteng. Kemudian beliau sholat qobliyah subuh. Di mana ini? Di rumah. Beliau sholat qobliyah subuh di rumah Nabi Muhammad ini. Ya, baru sholat 11 rakaat. Ketika masuk fajar subuh, kemudian sholat 2 rakaat ringan. Setelah witir. Setelah witir kan baru mancing subuh. Bukan tempat sholat fajar. Ini sholat qobliyah subuh. Sama toh. Sholat fajar itu qobliyah subuh toh. Berarti bukan pada adzan subuh. Pada adzan. Jadi ketika fajar terbit kan langsung adzan. Ketika itu Nabi sholat 2 rakaat. Maka yang dimaksud sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar 2 rakaat itu qobliyah subuh itu. Iya. Setelah mancing subuh sebenarnya meskipun sebelum adzan, umpama ora krungu misalnya nang atuh kan gak roh adzan, pokoknya yang penting mancing subuh sholat 2 rakaat itu. Khusus untuk imam, ini imam dulu yang tak bahas nih. Nabi Muhammad kan imam itu. Maka dia di rumah memang, ya. Di rumah. Ini khusus untuk imam dulu ya. Nanti lanjut ini. Tsumma toja'a nggih, mongko nuli turun mireng sinten Nabi ala sikil aimani ing atase sisih tengen hatta yaji sehingga teka sapa al muadzinu muadzin fayu dzinahu nggih. Mongko merohake sinten muadzin ing Nabi merohake apa? Memberitahukan bahwa orang sudah pada ngumpul saatnya untuk iqamah. Jadi Nabi itu ketika mancing subuh, ya, Bilal kan adzan. Beliau Nabi sholat 2 rakaat. Terus kemudian tidur miring lagi. Iya. Karena apa? Ini menunggu jamaah ngumpul. Nah, terus kemudian menunggu jamaah ngumpul, ya. Ketika jamaah sudah mengumpul, Bilal mendatangi Nabi memberitahu bahwa saatnya qomat itu. Wallahu ta'ala alam teknisnya bahwa ini yang penting memberitahu Nabi itu. Ya mungkin didodok atau yang lainnya. Iya. Masjidnya yo pas gandengan mau ngangok kok cendilone iso mlebu masjid. Gitu. Terus dan ini termasuk sunnahnya itu sebenarnya makmum itu menunggu imam. Nek saiki gak imamnya budal adzan, ujian suwe era kaprah makmume ra teko itu. Sing bener makmume teko imam masuk itu. Makmume sing menunggu imam. Setelah ngumpul imam
datang. Imam datang langsung qomat. Jadi beliau itu langsung ngimami, enggak ada khusus tahiyat masjid untuk beliau. Dengan sholat itulah 2 rakaat subuh atau 4 rakaat itu, yang lainnya yang tidak subuh atau 3 rakaat maghrib itulah masuk kategori tahiyat masjid. Penghuni masjid adalah sholat 2 rakaat, maka masuk di situ sudah tahiyat masjid. Iya, karena yang penting ada sholat, masuk tanpa duduk sholat itulah tahiyat masjid. Maka sholat wajib itulah sebagai tahiyat masjidnya gitu loh. Langsung. Nah, gitu. Terus bagaimana misalkan jenengan sing praktekno sholat sunah di rumah, maka ketika masuk masjid tetap sholat 2 rakaat apa? Tahiyat masjid. Di rumah tadi apa? Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar misalnya. Ya kan? Setelah sampai masjid tahiyat masjid itu. Kok ternyata sampai masjid wis qomat ya gak usah tahiyat masjid, langsung ikut sholat, dan itu sudah menjadi tahiyat masjid. Nah, enak. Nabi sholat fajar Tenggriya. Jenengan ikut tenggriya juga masuk kategori sunnah, karena sholat sunnah itu memang sunnahnya di rumah, terutama bagi yang dekat dengan masjid. Ini sing jauh mau keri jamaah ya nggak disunahkan di rumah, dia datang karena nggak krungu qomat, nggak krungu adzan dan lain sebagainya misalkan, ya sudah datang dulu. Dulu antara adzan dan qomat dangu deh sama Nabi larang turu bareng. Nggak terlalu dangu, itu mau turu sebentar dalam rangka menghilangkan capeknya. Kan larang turu bareng. Nah? Baru butuh turun otomatis kan turu bareng. Ya mestinya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas memang sholat pada zaman Nabi itu ada yang rodok diawalkan. Nanti awal tidaknya tergantung kondisi jamaah. Nek kondisi jamaah cepat ngumpul, ya cepat sholat itu saja. Iya, nunggu jamaah. Pokoknya yang penting jamaah cepat ngumpul, cepat sholat. Wallahu ta'ala alam ya. Monggo nek pengen praktekno salate sunai di rumah misalkan boleh. Kemudian nih, Nabi ini sholatnya 2 rakaat ringan ini batasnya adalah beliau rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini sampean pengen cepet neh ora usah maca surat Al-Fatihah toh. Tapi nek boleh, karena baca surat itu sunnah. Tapi Nabi tetap meskipun ringan tetap beliau membaca Al-Kafirun nembe Al-Ikhlas, itu sudah dianggap sholat ringan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pengen luwih ringan ya iku mang ora usah maca surat, yang penting sholatnya sah. Boleh wong maca surat hukumnya sunnah gitu. Penak wis ngerti iku. Ketoke kok biasane sering cepet komat ya sudah kita sholatkan diringankan lagi bisa. Yakni surat gak usah dibaca Al-Fatihah tok daripada nanti keri sholat jamaah. Karena kan kita nanti ketika kita ikut jamaah di masjid kan sudah tahu toh kira-kira suwe enggak, kebiasaannya piye kan ngerti dhewe to wisan. Gitu. Masing-masing tempat berbeda. Nek ning gone Dung Jambe ku aku angger ning kono aku ge dhisik ku suwi. Ngenteni mame teko suwi, meneh ki mame dhisik wis sepuh saiki meninggal mame. Suwi ngono tak keselan ngenteni. Ya, kecepatan gak penak, kesuwen juga gak penak. Aku ngerasakno nek kesuwen gak penak. Kecepatan ya ora penak. Karena apa? Nek kecepatan itu kita nggak ada kesempatan untuk sholat sunnah dan doa antara adzan dan iqomah, yang doa yang mustajab tersebut, ya toh. Gak sempat sholat tahiyat masjid bareng dan lain sebagainya. Itu nek kecepatan, nek kelamaan itu juga mengganggu jamaah yang lain yang ada ada keperluan. Apa nang gage lunga ora nang dikomat-komati itu. Akhirnya kan terganggu. Jadi kecepatan yo gak penak imam iku saurunge apa iku nglasno jamaah kecepatan yo gak penak, kesuwen yo gak penak, yo sedengan wae. Sing penting wis kena dienggo salat tahiyat masjid, wis kena dienggo salat qobliyah, wis kena dienggo ndonga. Karena doa antara adzan dan iqamah itu doa yang mustajab. Makanya kita tetap berdoa terus, orang dikabulno Ustaz doaku. Pokoknya doa terus. Sebenarnya dikabulkan. Nah, makanya
Aku nek secara pribadi sudah merasa kok banyak doa-doaku yang sudah terkabulkan. Hanya sedikit yang belum merasakan terkabulkan, tapi mungkin sebenarnya sudah terkabulkan, cuma kita nggak sadar. Dengan cara apa Allah mengabulkan itu pasti kok. Nggak mungkin Allah itu udhuni astajib lakum, nggak mungkin, gitu loh. Nek keimanan kita sudah sampai nggak mungkin Allah gak ngabulno, wis to kabul kabeh insyaallah gitu loh. Cuma kabule ya sesuai keadaan kita, sesuai kondisi kita. Kok sampean anak cah cilik njaluk cah motor kan gak ngarep kabulno lho. Oh, orang wayahe. Cah cilik yo cah motor mbok nggo polecong gitu. Kan ngono gitu loh. Itu cah cilik njaluk pisau misalnya, yo mosok ape mbok pisau, yo melukai dirinya sendiri. Maka mungkin doa-doa kita yang kita merasa belum terkabulkan itu ada doa yang ternyata seandainya dikasih kita jadi celaka gitu loh. Iman kita mungkin jadi runtuh, pengen duit miliatan misalnya. Ndonga yang nyebut duit sak miliar misalnya, kok ora oleh dhewe sak miliar. Bisa jadi nek sampean oleh dhewe sak miliar sampean cilaka. Cilakane apa? Malah dadi mblarah, malah dadi gak iman, gak iso syukur. Maka Allah tahu itu loh. Sebagai orang tua tahu nek tak kei pisau bocah iki kok kepenges bocah isih cilik. Misalnya kaya bocah umur 2 tahun 3 tahun ngono minta pisau, maka nggak akan diberi gitu loh. Dan kita harus itu aja, pokoknya doa yang sesuai itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak sesuai mungkin diganti dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipur ya wis dong, gak tak kayak pisau iki, tak kayak tukokno mobil-mobilan. Kan kelihatannya kan gak pisau, tapi dia tetap diberi. Kita mungkin sebenarnya diberi, tapi tidak sesuai yang kita ucapkan karena yang kita ucapkan tadi membahayakan kita gitu loh. Kan bisa njaluk pisau dikai mobil-mobil, lan sing penting bocahnya meneng gitu loh. Ngerti maksudnya? Iya, karepe duit sak miliar, tapi ternyata dikei awake sehat, anake pinter-pinter gak nakal, anake jajan irit, bojone bareng yo irit. Itu yo bisa jadi ikulah doane terkabulkan lewat itu. Yang penting kita sudah ternyata merasa tercukupi sehingga gak patek mikir 1 miliar tadi gitu loh. Kok cah cilik emang gak mikir pisau karena wis dikei mobil-mobilan. Nek awak dhewe iso apa jenenge ya? Nalar sing model ngene iki, kita akan jadi bahagia dan tidak merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan sebenarnya gitu. Ngoten nggih? Masuk nggih? Santai gitu loh. Penting pemikiran seperti ini penting gitu loh. Oh ternyata semuanya dikabulkan. Maka ndonga terus kowe. Pokoknya ndonga sebanyak-banyaknya, apapun kita berdoa, nanti yang sesuai dengan kondisi kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja terus prei gak ndonga, rugi. Wong ndonga cah cilik njaluk gladi dikei mobil-mobilan kan tetap oleh. Makanya kita tetap ndonga meskipun ternyata gak kanggone awak dhewe lah tetap ndonga, nanti dikasih yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek tiga contoh ngono enak. Oh gak kok mokur nanti dibalas di akhirat, ya semuanya dibalas pasti. Meskipun dikasih di dunia, di akhirat pun dibalas tetap itu. Pengen punya mobil, gak punya mobil tapi pinjam mobil. Itu ya masuk. Alhamdulillah. Mobil karek nganggo ngono kok. Kaya aku mobilnya ki biyen ra kepikiran nek kelar tuku, nyatane ya kelar tuku. Tapi ya ndonga ki biyen tre, tapi nek pikiranku piye carane ngono. Wis pokoke terserah Allah ngono. Ternyata duwe mobil mesti regane ternyata oleh rega murah, ternyata rega murah lah penak ora rusakan. Kan ngono to, Pak? Iya, mesti rega murah ternyata gak rusakan, wis penak to. Pulau tonggoku dikei rezeki akeh, tuku mobil rega sekitar 70 juta lebih, tapi rusakan. Tunggale ngono ku. Iya. Oh, sak terus. Ngono ku contone yo. Nah, aku mau 15 juta ora rusakan. Alhamdulillah, iku mungkin gak diwujudno duit tapi diwujudno barang sing murah tapi barokah. Muttafaqun alaihi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza akhadha nalika sing ngalap sinten Nabi madji'ahu ing nggonturane Nabi minalali saking wengi ketika malam Nabi apa berangkat ke tempat tidur wa doa mongko meletakkan yado ing tangane Nabi tata khodi ing dalem ngisore pipine Nabi, tangan kanan di bawah pipi,
Tangan itu ini loh ya, bukan lengan loh, ini loh ya. Berarti epek-epek ini. Ya. Tinggo bantalan epek-epek itu. Ya, sampean mau miring kanan tok dapat pahala, ditambah wudu sebelum tidur baru miring tambah pahala, ditambah miringi pakai gini, pahalanya tambah lagi. Gitu. Plus berdoa, ya jelas itu. Mboten ini loh. Ini loh sing digo bantal, tangan, ini lengan. Ya, epek-epek di kayak pipi gini gitu loh. Ya, bukan ini, bukan ini salah paham ini loh yang paham. Para ulama mengatakan telapak tangan ditaruh di pipi. Ya. Tsumma yaqul mongko nuli ngucap sinten Nabi ndonga. Doa yang paling mudah, yang ringkas, yang semua orang hafal, anak-anak hafal ini. yakni Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini nggone iki piye nek ngapalno bismika Allahumma ahya wa amut. Dibalik. Ndak apa-apa maknanya sama. Boleh. Iya. Enggak masalah untuk yang terbalik-balik itu enggak masalah. Yang penting doanya sama. Ya Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allahumma do Allah bismika kelan nyebut namane panjenengan amutu mati sapa ingsun wahya lan urip sapa ingsun, yakni mati uripku tak pasrahno jenengan ya Allah ketika aku tidur. Berarti engko nek mati ya wis dipasrahno Allah, berarti awake dhewe husnul khotimah. Dan semuanya mati dan hidup dipasrahno, berarti urusan kehidupan sudah semuanya dipasrahkan oleh Allah, termasuk apa urusan keluarga, anak-anak, istri. Ketika kita ternyata tidur belacut, maka anak istri semuanya sudah ditangani, sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngono, sampean turun ndonga maksudnya ngono. Jadi sampean turu nek ndonga iki gak ngarah rugi. Mergo apa ketika sampean mati bojone anak-anak kabeh diurusi Allah Subhanahu wa taala. Rasa kuwatir. Iki doa apa bismika amutu wahya. Jadi lumayan ya meskipun doane saithik. Dan semua orang saya harap mananya luas gitu loh. Karena Nabi Muhammad SAW nek apa perkataannya Nabi, apalagi doa-doanya itu sedikit tapi mencakup semuanya itu. Mulane sampean gak usah pokoknya cukup lah nganggo doa sing digawe Nabi, sebenarnya kita itu sudah cukup itu loh. Pengen donga liyane silahkan. Tapi seandainya mencukupkan doa Nabi itu sudah luar biasa. Jangan sampai doa Nabi ditinggalkan, kita buat doa sendiri. Itu yang lain itu. Rodok lain iki wong. Dongane Nabi gak ono sing tinggung. Nganggo dongane dhewe iki kan lain gitu. Kecuali nek awake dhewe nganggo dongane Nabi yo gawe dhewe terserah, ndak masalah sebenarnya, boleh-boleh saja. Tapi sing jadi masalah doa kanggo Nabi ditinggalkan semua, enggak patek dianggap keramat cara wong Jawa nggih. Sing keramat malah doa gaweane sesopo ngono sing keramat. Tapi doane Nabi gak dianggap keramat. Yo keramat doane Nabi to yo. Sebenarnya ketika kita iman doane Nabi ini sangat menyentuh sebenarnya itu. Wa idza staqadu mongko ing dalem nakaning nglilir sinten Nabi, yakni tangi kala mongko ngucap sinten Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ta sekawene puji kulillahi kedue Allah alladzi kang ahyana kang nguripake sinten alladzi ing kita. Jadi dihidupkan lagi, maka kita memuji Allah karena kita bisa dihidupkan lagi, bisa tidak ketika tidur. Ba'da matana ing dalem sawuse oleh ndadekake turu yakni mati nggih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan mati, yakni tidur itu termasuk kebahagiaan dari kematian. Ya, ini percobaan kematian itu tidur. Wong tapi kendel berarti nyoba mati nggih. Wa ilahi lan maring Allah an-nusyuru nggih. An-nusyuru yakni apa? Hanya kepada Allah kami itu dikembalikan. Kita hanya kepada Allah dikembalikan. Rawahul Bukhari. Jadi kita hanya dikembalikan kepada Allah. Seandainya kita gak bangun berarti kita sudah kembali kepada Allah. Seandainya kita dihidupkan lagi, suatu saat nanti kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Allah taala alam ya. Semoga kajian yang barokah bermanfaat, menambahkan keimanan kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.